Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 3 investasi dengan anggota. Yang pertama adalah Bintang Nur Aini, Siti Fadilah, Erika Grace Ndruru, Benediktus Ivan Pratama, dan Muhammad Faiz. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai analisa perusahaan yang kami lakukan, yaitu terhadap perusahaan PT Sampurna Agro Tbk. Berikut ini adalah hasil analisa dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu pendahuluan. Nah, pada awalnya PT Sampurna Agro Tbk SGRO ini didirikan dengan nama PT Selapan Jaya pada tanggal 7 Juni 1993 dan beroperasi secara komersial pada bulan November 1998. Nama perseroan mengalami perubahan menjadi PT Sampurna Agro Tbk pada tahun 2007. Nah, PT Sampurna Agro ini merupakan produsen minyak kelapa sawit yang berbasis di Indonesia. Bersama dengan perusahaannya, dengan anak perusahaannya, perusahaan ini bergerak dalam produksi produk sawit, yaitu minyak sawit mentah, dan inti sawit. Nah, inti sawit ini termasuk minyak inti sawit dan bungkil inti sawit, biji kecambah sawit, dan produk non-minyak sawit yang terdiri dari karet dan produk sagu. Wilayah operasional perusahaan ini berlokasi di Sumatera Selatan, yaitu Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Perusahaan bergerak dalam pengembangan perkebunan plasma dan membina kerjasama dengan petani lokal melalui beberapa bentuk skema plasma seperti kemitraan. Selain itu, perusahaan juga memproduksi bibit kelapa sawit Indonesia. Kantor pusat Sampurna Agro berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, nomor 788, Palembang, 30127, Sumatera Selatan. Kantor korespondensi beralamat di Sampurna Strategic Square, Menara Utara, lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman, 45, Jakarta 12930, Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemegang saham di perusahaan tersebut. Nah, untuk pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Sampurna Agro Tbk antara lain Sampurna Agri Research Ltd, di mana presentasinya yaitu 67,05%, dan PT Union Sampurna, di mana presentasinya yaitu 5,73%. Sampurna Agri Research ini merupakan induk usaha SGRO, sedangkan induk usaha terakhir adalah Sian Investment Holding Ltd. Adapun beberapa nama yang penting di perusahaan tersebut, yaitu 1. Michael Joseph Sampurna sebagai Presiden Komisioner, kedua yaitu Budi Setiawan Halim sebagai Presiden Direktur, yang ketiga yaitu Hero Jajakusuma sebagai Human Resources Direktur, keempat Dwi Asmono sebagai Research and Development Director, yang kelima yaitu King Hui Lim sebagai Commercial Director. Nah, pada tanggal 7 Juni 2007, SGRO memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham SGRO kepada masyarakat sebanyak 4.650 dengan nilai nominal Rp200 per saham, dengan harga penawarannya yaitu Rp2.340 per saham.
Nah, saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efektif Indonesia pada tanggal 8 Juni 2007. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan pada tahun 2020. Nah, pada tahun 2020 di sini ada gambar di mana ada beberapa aset-aset yang pada tahun 2020 dan tahun 2019. Aset perusahaan, pada bagian aset perusahaan terlihat aset yang totalnya pada tahun 2020 yaitu 9.744 dan juga pada tahun 2019 yaitu 9.466 yang dimana dari tahun 2019 menuju tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,31%. Nah, pada aset lancarnya di tahun 2020 dan 2019, pada tahun 2019 dari tahun 2020 mengalami aset lancar yaitu naik sebesar 0,02%, yang dimana totalnya itu 1.377. Di hal ini dari hasil yang sudah disebutkan merupakan sebuah dapat dinilai tidak baik karena aset lancarnya berkurang. Lalu selanjutnya, liabilitas perusahaan. Dari gambar di samping yang memuat liabilitas PT Sampurna Agro Tbk, didapatkan bahwa PT Sampurna Agro mengalami kenaikan sebesar 11,9% menjadi 5.948 US dollar dari yang sebelumnya 5.314 US dollar. Terlihat liabilitas jangka pendek menurun 24,8% menjadi 1.887.060 US dollar dan liabilitas jangka panjang naik 44,8% menjadi 4.061.564 US dollar. Hal ini berarti kewajiban jangka pendek berkurang sedangkan kewajiban jangka panjang bertambah. Kemudian modal perusahaan. Pada gambar yang memuat ekuitas perusahaan didapatkan bahwa jumlah ekuitas berkurang dari 4.052.698 US dollar menjadi 3.796.056 US dollar, mengalami penurunan sebanyak 8,5%. Hal ini dapat menyebabkan kemampuan perusahaan akan berkurang dalam mengembangkan usahanya. Selanjutnya yaitu analisa laba rugi. Nah, untuk di analisa laba rugi ini, untuk di penjualan itu meningkat 7,2% dari 3.268.127 US dollar di 2019 menjadi 3.502.227 US dollar di 2020. Kemudian untuk beban pokok penjualan meningkat sedikit, ya ini 1,1% atau 27 juta 6 untuk beban pokok penjualan meningkat sedikit, yakni 1,1% dari 2.590.711 US dollar di 2019 menjadi 2.618.314 US dollar. Kemudian untuk laba bruto di tahun 2020 meningkat sebesar 200
dari 677.416 US dollar di 2019 menjadi 883.913 US dollar. Nah, kemudian untuk di beban usaha, kemudian untuk yang laba usaha itu naik dari 391.598 US dollar menjadi 686.091 US dollar di 2020. Untuk laba sebelum pajak penghasilan itu senilai 100.455 US dollar di tahun 2020, di bawah nilainya pada tahun 2019. Kemudian untuk laba tahun berjalan itu terdapat 292.202 US dollar di tahun 2020, meningkat signifikan dari 133.948 US dollar di tahun 2019. Nah, dengan demikian di tahun 2020 perseroan mencatat rugi per saham dasar senilai Rp111 per saham dibandingkan laba per saham dasar sebesar Rp18 per saham di tahun 2019. Oke, kemudian kita akan memasuki ke bagian pendapatan perusahaan. Pendapatan perusahaan ditentukan dari penjualan jenis produk dengan rincian sebagai berikut. Jadi untuk pada perusahaan ini ada dua jenis produk, yakni produk kelapa sawit dan juga produk lain-lain. Berdasarkan data di atas, terjadi peningkatan pendapatan perusahaan sebesar 234.100 US dollar untuk kepentingan manajemen. Berdasarkan data di atas, terjadi peningkatan pendapatan perusahaan sebesar 234.100 US dollar, di mana pada tahun 2019 pendapatan perusahaan sebesar 3.268.127 US dollar menjadi 3.502.227 US dollar. Untuk kepentingan manajemen, grup digolongkan menjadi unit usaha berdasarkan produk dan jasa dan memiliki dua segmen operasi yang dilaporkan sebagai berikut. Oke, jadi berdasarkan pendapatan yaitu dengan total 3.502.277 US dollar, itu dibagi menjadi ada dua segmen operasi. Yang pertama yaitu tentang penjualan kepada pelanggan eksternal dan juga pelanggan antar segmen. Yang kedua yaitu berdasarkan lokasi pelanggan. Untuk lokasi pelanggannya sendiri itu berdasarkan negara, ini untuk Indonesia, untuk yang lokal, dan juga negara-negara asing. Bisa di next. Nah, kemudian untuk biaya operasional, biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Sampurna Agro Tbk agar proses produksi atau kegiatan perusahaan dapat bergerak secara terus-menerus adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan konsolidasian untuk 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut. Untuk beban pokok penjualan meliputi beban pemeliharaan, beban panen, alokasi beban tidak langsung, biaya penyusutan dan amortisasi, kemudian ada beban produksi, kemudian ada juga beban pemakaian untuk produksi, pemakaian TBS produksi, dan beban-beban lainnya. Bisa di next. Nah, berdasarkan data laporan keuangan PT Sampurna Agro Tbk, pada tahun 2020, beban penjualan perusahaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan total beban pokok
$2.590.711 pada tahun 2019 menjadi $2.618.314 atau meningkat sekitar $27.603. Beban pokok penjualan tersebut meliputi beban pokok penjualan produk kelapa sawit seperti beban pemeliharaan, beban panen, amortisasi, beban produksi, dan beban pokok penjualan lainnya. Kemudian untuk beban usaha terdiri dari beban penjualan dan pemasaran, dan beban umum dan administrasi konsolidasian untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut seperti gambar di samping. Untuk beban penjualan dan pemasaran itu meliputi beban pengangkutan dan pengiriman, pajak ekspor, dan lain-lain dengan total 102.179 pada tahun 2020, meningkat dari tahun 2019, ya ini hanya sebesar 114.977 US dollar. Kemudian untuk beban umum administrasi meliputi gaji upah dan beban karyawan, jasa tenaga ahli, penyusutan dan amortisasi, lisensi pajak dan perizinan, perjalanan dinas, asuransi, komunikasi, sewa, dan beban lain-lain dengan total pada tahun 2020 yakni sebesar 220.780 US dollar, atau untuk beban ini turun daripada tahun 2019 yakni sebesar 254.154 US dollar. Next. Nah, berdasarkan data laporan keuangan, terjadi penurunan beban usaha pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Beban penjualan dan pemasaran yang meliputi beban pengangkutan dan pengiriman serta pajak ekspor turun sebesar 12.798 US dollar. Sedangkan untuk beban umum dan administrasi yang meliputi gaji karyawan, jasa tenaga ahli, lisensi, pajak dan perizinan, asuransi, komunikasi, sewa dan lain-lain turun sebesar 33.374 US dollar. Selanjutnya ada analisa risiko. Perseroan memahami bahwa sejalan dengan pengelolaan usaha, kinerja operasional dan keuangan rentan terhadap berbagai risiko. Perseroan telah mengidentifikasi risiko-risiko yang ada serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut. Risiko yang mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap aset, keuangan, dan posisi laba pada 2020 dibagi menjadi 6 kategori, yaitu risiko operasional, industri, keuangan, reputasi, hukum, serta sosial dan lingkungan. Next. Risiko yang mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap aset dan keuangan perseroan dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, risiko operasional. Risiko usaha yang dimaksud meliputi faktor-faktor yang berdampak pada gejolak produksi secara signifikan, antara lain perubahan cuaca dan iklim, faktor kebakaran, hama pengganggu tanaman, hingga perubahan teknologi. Next. Selanjutnya ada risiko industri. Risiko industri meliputi risiko-risiko yang dihadapi oleh perseroan dalam upayanya melakukan usaha. Risiko industri dapat berupa risiko fluktuasi, harga komoditas, pasokan bahan baku, dan faktor persaingan. Selanjutnya ada risiko reputasi. Risiko reputasi adalah potensi kerugian terhadap modal usaha, modal sosial, atau pangsa pasar yang dihasilkan dari kerusakan reputasi perusahaan. Next. Selanjutnya ada risiko pemenuhan kepatuhan hukum. Perseroan tunduk kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung praktik-praktik usaha yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup dan sosial. Dari waktu ke waktu, perkebunan perseroan dapat diharuskan menjalani inspeksi berkala maupun insidentil yang dilaksanakan oleh berbagai badan pemerintah, pusat maupun daerah untuk menegakkan peraturan undang-undangan tersebut.
Setiap tuntutan lingkungan hidup, baik perdata atau lainnya, atau kegagalan perseroan untuk mematuhi peraturan yang berlaku saat ini maupun di masa pendatang, dapat menyebabkan pengenaan denda atau pembukuan atau penghentian kegiatan usaha perseroan. Selanjutnya, risiko sosial dan lingkungan, persaingan bisnis yang sengit antar produsen minyak nabati kerap mempengaruhi masyarakat untuk memandang bisnis kelapa sawit sebagai bisnis yang tidak berkelanjutan. Hal tersebut dapat mengakibatkan interupsi bisnis, peningkatan biaya, maupun kerusakan atau kehilangan aset perusahaan. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan analisa laporan keuangan PT Sampurna Agro Tbk tahun 2020, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Hal yang dapat dinilai baik adalah, yang pertama, aset bertambah dari tahun sebelumnya sebesar 0,31%. Yang kedua, kewajiban jangka pendek menurun 24,8%. Yang ketiga, terjadi peningkatan pendapatan 7,1%. Dan yang keempat, beban usaha mengalami penurunan. Selanjutnya, hal yang dapat dinilai buruk adalah, yang pertama, ekuitas perusahaan berkurang 8,5%. Untuk yang kedua, beban pokok penjualan mengalami peningkatan. Dan yang ketiga, laporan laba rugi menunjukkan bahwa terjadi kerugian pada laba bersih setelah pajak. Selanjutnya, perhitungan rasio keuangan. Pada perhitungan rasio keuangan, ada return on assets. Ini rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset dan didapatkan ROA-nya minus 2,0%. Lalu selanjutnya return on equity atau ROE yang dihitung dari laba bersih setelah pajak dibagi modal perusahaan yang hasilnya adalah minus 5,05%. Lalu debt to equity ratio atau DER yang dihitung dari total hutang dibagi modal perusahaan didapatkan hasilnya 156,7%. Untuk total debt to asset ratio, didapatkan total hutang dibagi total aset adalah 61,0%. Lalu current ratio didapatkan dari current asset dibagi current liability, hasilnya adalah 73,0%. Quick ratio dari hasil current liquid asset dibagi current liability, yang hasilnya beberapa 8,8. Selanjutnya perhitungan nilai saham terhadap harga pasar. Earning per share atau EPS yaitu laba bersih dibagi jumlah lembar saham yang beredar didapatkan 0,0531. Lalu price earning ratio yaitu dari harga saham penutupan dibagi EPS didapatkan 31.073,44. Dan price to book value-nya BVPS dari nilai ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar didapatkan 2,008 dan PBV-nya yang didapatkan dari harga pasar saham dibagi BPVS yaitu 1.195,21. Untuk rekomendasi, yang pertama, jika komoditas dan bahan baku mengalami peningkatan, maka disarankan untuk tidak membeli saham atau obligasi perusahaan ini.
Untuk yang kedua, jika suku bunga tinggi, maka tidak disarankan untuk membeli saham ini. Dan yang ketiga, jika untuk berinvestasi jangka panjang, maka saham ini cocok karena aset bertambah dari tahun sebelumnya, pendapatan meningkat, dan beban usaha menurun. Selanjutnya analisa teknikal. Dari grafik saham PT Sampurna Agro Tbk di atas, menunjukkan bahwa saham dari bulan April hingga akhir bulan Mei. Saham sepanjang bulan April hingga Mei terlihat bahwa candlestick berwarna merah lebih mendominasi daripada yang berwarna hijau. Hal ini menunjukkan bahwa saham PT Sampurna Agro Tbk mengalami tren turun sepanjang April hingga Mei. Oke, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin masih banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.